Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah rindu dengan hambanya, rindu, kalau kita bicara kata rindu, pasti rindu itu untuk orang yang kita sayangi dan cintai, atau untuk momen berharga yang pernah kita lakukan. Entah itu kepada orang tua karena kita tinggal jauh dengan mereka, entah itu dengan saudara atau teman yang sudah jarang bertemu, atau dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Tetapi kalian tahu tidak sih, sadar tidak sih, bahwa ada yang lebih rindu dan kangen dengan kita? Siapa? Iya, Allah. Rindunya Allah kepada kita sebagai hambanya tidak ada tandingannya. Tidak ada rindu yang dalam, tidak ada rindu yang besar, kecuali rindunya Allah kepada hambanya. Allah ketika rindu dengan kita selalu memberikan hadiah istimewa berupa ujian agar kita tahu dan sadar sehingga kembali kepadanya. Dalam hadis disebutkan, pergilah pada hambaku lalu timpakanlah berbagai ujian padanya, karena aku ingin mendengar rintihannya. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Umamah. Ketika Allah memberikan ujian sebagai tanda rindunya kepada kita, apakah kita akan kembali kepada Allah? Apakah kita akan selalu berdoa kepadanya? Apakah kita akan selalu bersabar atau sebaliknya? Kita semakin jauh darinya. Kita putus asa dan tidak sabar atas ujiannya. Pernahkah menyadari ketika hari-hari kita sedang dilanda berbagai masalah, bahwa di saat itulah Allah sedang merindukan kita? Allah ingin menyadarkan bahwa kita sudah lari terlalu jauh darinya. Allah rindu tangisan dan rintihan kita. Allah rindu aduan kita. Allah rindu sujud kita. Allah rindu doa kita sambil meneteskan air mata. Allah rindu itu semuanya. Tetapi terkadang kita tidak sadar, bahkan lupa. Kita malah tidak sabar, mengeluh dan putus asa. Padahal janji Allah, ketika kita bersabar maka hadiahnya adalah akan dekat bersama Allah. Ketika ujian tersebut terjadi, Allah tersenyum. Bukan tersenyum bahagia melihat kita susah dengan ujian, bukan bahagia karena beban yang kita rasakan, tapi Allah tersenyum bahagia karena melihat hambanya yang masih mau kembali kepadanya walaupun sudah dibebankan ujian. Dengan berbagai ujian yang berat, ujian yang meneteskan air mata, bahkan di saat Allah ambil semua orang-orang yang disayangi dan harta yang dia cintai, tapi hambanya masih mau kembali dan menyadari bahwa tidak ada satu penolong pun selain Allah. Tidak ada tempat mengadu lagi kecuali Allah. Ya Allah, bimbinglah selalu kami agar senantiasa kembali kepadamu walau dalam keadaan hancurnya hati akibat ujian. Ya Allah, tunjukkanlah selalu jalan agar senantiasa berada di jalanmu. Ya Allah, tegurlah aku jika aku mulai lupa denganmu. Ya Allah, ingatkanlah aku jika aku sudah lari terlalu jauh darimu. Jangan biarkan aku semakin jauh dan jauh lagi. Jangan biarkan aku tersesat. Jangan biarkan aku terlunta-lunta tanpa cahaya petunjukmu. Teman-teman, berapapun banyak dosa kita dan sejauh manapun kita sudah menjauh dari Allah, jika suatu saat tersadar, maka cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Karena Allah selalu menunggu kita. Allah selalu menginginkan kita. Jangan berpikir Allah tidak akan menerima taubat kita, tetapi ketahuilah bahwa Allah tidak pernah membenci dan marah kepada kita. Sebaliknya, Allah akan senang jika kita kembali kepadanya, layaknya seorang yang ditinggalkan kekasihnya. Ketika kekasihnya kembali lagi kepadanya, maka dia akan mengabulkan semua keinginannya, karena senang dan bahagia, karena dia mau kembali lagi. Bagaimana dengan Allah? Allah akan lebih senang dan mengabulkan apa saja yang kita inginkan ketika kita kembali kepadanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memiliki berbagai tanda jika sedang kangen dan perhatian dengan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi setiap hambanya, oleh karena itu Ia memberikan tanda untuk menunjukkan rasa perhatian terhadap kita, hambanya. Tanda-tanda tersebut terkadang membuat kita tidak sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang kangen pada kita sebagai hambanya yang tidak sempurna. Berikut ini 5 tanda Allah subhanahu wa ta'ala lagi kangen dengan kita sebagai makhluk ciptaannya. Yang pertama, Allah memberikan hambanya kesedihan, kesulitan dan masalah agar mendekat kepadanya. Saat Allah sedang kangen pada kita hambanya, Ia akan memberikan kesulitan dan masalah. Hal itu karena bisa jadi kita hanya datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat keadaan sulit saja. Seperti pada saat kita, jika kita seorang hamba tidak pernah miss call atau DM Allah,
saat lagi aktif online justru sedang chatting dengan yang lain. Seperti pada analogika sosmed, jika kita seorang hamba tidak pernah miss call atau DM Allah, saat lagi aktif atau online justru sedang chatting dengan yang lain. Allah itu perhatian banget sama kita, Allah tungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, saat kita sebagai hambanya baru niat mau datang kepada Allah, baru ingat udah lama tidak datang kepadanya, baru niat bahkan belum diketik, Allah sudah bahagia. Allah sangat baik sekali pada kita sebagai hambanya, seolah-olah ia butuh kita, padahal tidak. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Mengingatkan bahwa begitu kita datang kepada Allah, Allah tidak akan berkata seperti umumnya manusia. Yang kedua, tiba-tiba sering terbangun tengah malam. Saat Allah rindu dengan hambanya, Allah akan bilang pada malaikat, pergilah kepada hambaku lalu timpakan ujian kepadanya, karena aku ingin mendengar rintihannya. Hadis riwayat Tabrani. Allah turun ke langit saat malam hari untuk mendengar curhatan seorang hambanya. Allah langsung yang datang tanpa perantara malaikat. Dianalogikan cinta Allah kepada hambanya seperti cinta ibu pada anaknya. Meskipun analogi ini tidak 100% bisa setara karena ibu hanyalah makhluk Allah yang juga memiliki kekurangan. Tapi setidaknya analogi ini bisa membantu kita untuk memahami sebesar apa cinta Allah kepada kita, seorang hamba. Tapi setidaknya analogi ini bisa membantu kita untuk memahami sebesar apa cinta Allah kepada kita, hambanya. Saat cinta ibu kepada anaknya itu tulus karena ia tidak mengharapkan balasan. Seperti contoh saat sang ibu meminta kulkas kepada salah satu anaknya. Hal itu bukan demi kepentingannya, namun demi adik-adiknya yang membutuhkan kulkas. Adik-adiknya suka minum air dingin ketika berbuka puasa, sedangkan sang ibu tidak bisa sama sekali minum air dingin. Jika sesuatu yang ikhlas itu mengharapkan sesuatu dari kebaikan, maka ketulusan tidak mengharapkan apapun. Begitu juga dengan Allah kepada kita, hambanya. Allah kangen kepada kita sebagai hambanya karena ia ingin memberikan nikmatnya. Justru Allah ingin memberikan sesuatu untuk kita, hambanya. Yang ketiga, sering muncul postingan agama di sosial media. Allah selalu mengingatkan kita melalui hal yang terdekat kepada kita. Apalagi zaman sekarang di mana HP tidak lagi hanya digunakan untuk berkomunikasi, namun lebih daripada itu seperti menimba ilmu dari berbagai macam media sosial. Maka dari itu ketika kita melihat postingan tentang agama, berarti Allah sedang mengingatkan bahwa ia kangen kepada kita. Kangen kita meminta banyak hal kepadanya. Yang keempat, rasa tidak tenang kalau belum mengerjakan sholat. Ini tandanya bahwa Allah masih menjaga kita untuk tetap beriman kepadanya. Sesungguhnya Allah akan menjaga hambanya yang beriman, dan dia mencintainya seperti kalian menjaga makanan dan minuman orang sakit di antara kalian, karena kalian takut pada kematiannya. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Abi Asim, dan Al-Baihaqi. Yang kelima, dijauhkan dari orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuntun dan menyiapkan kasih sayangnya kepada kita dengan menjauhkan kita dari orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya justru Allah menghadirkan orang-orang yang akan mendekatkan kita kepadanya. Ini akan membuat kita secara tidak langsung akan ikut ke dalam arus perbuatan-perbuatan yang benar, karena berpengaruh dari lingkungannya mendukung kita untuk dekat kepada Allah. Itulah 5 tanda dari sekian banyaknya tanda bahwa Allah lagi kangen kita, hambanya. Semoga hal ini membuat kita semakin sadar bahwa betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, hambanya, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian rindu merupakan rasa dalam perasaan seseorang yang sangat kuat akan ketidakhadiran seseorang. Rindu biasanya hadir karena tidak bertemunya dalam jangka waktu yang cukup lama. Apakah kalian tahu jika Allah bisa rindu dengan hambanya? Ya benar, Allah bisa rindu kepada hambanya. Allah rindu kepada hambanya yang tidak pernah berinteraksi dengannya dalam ibadah. Atau bahkan ketika seseorang yang biasanya rajin beribadah menjadi jarang karena kesibukan. Hal seperti itulah yang bisa membuat Allah rindu. Allah juga seringkali memberikan sinyal kepada kamu untuk memberitahukan bahwa dia sedang rindu pada hambanya. Kamu harus bisa peka terhadap sinyal yang diberikan. Jika Allah rindu kepadamu, itu tandanya kamu spesial.
Bayangkan jika kamu yang rindu akan seseorang, tentu kamu bersusah payah juga untuk bisa menghubungi orang tersebut. Karena kamu ingin menjaga hubungan agar tetap terjaga. Kamu tidak ingin kehilangannya karena orang itu spesial dan penting dalam hidupmu. Begitupun dengan Allah. Allah merindukan kehadiran kamu dalam beribadah. Allah berikan tanda rindunya kepadamu karena kamu spesial. Perhatikan 9 tanda berikut yang menjadi sinyal rindu Allah kepadamu. Tiba-tiba sering terbangun tengah malam. Tengah malam adalah waktu mustajab untuk melakukan ibadah seperti tahajud dan berdoa. Di waktu ini Allah turun dari arsy ke langit yang dekat bumi untuk bisa mendengar hajat dari hambanya. Jika kamu sedang tertidur di waktu ini lalu terbangun, itu tandanya Allah ingin mendengar hajatmu. Sering muncul postingan agama di sosial media kamu. Apapun yang terjadi tidaklah benar jika hanya kebetulan belaka. Tentu semuanya juga termasuk ke dalam takdir. Takdir terbaik yang Allah rencanakan dan tersampaikan ilmunya melalui postingan yang kamu lihat. Hatimu bergetar ketika mendengar suara azan. Azan merupakan panggilan untuk menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu. Jika hati kamu bergetar ketika mendengar suara azan, maka Allah ingin kamu segera menunaikan ibadah sholat yang menjadi alat komunikasi kamu berinteraksi dengan Sang Pencipta. Kemudian diberi kesedihan, kesulitan, dan masalah agar kamu kembali mendekat kepadanya. Jika kamu menganggap kesedihan, kesulitan, dan masalah yang kamu hadapi sekarang adalah sebuah ujian, sepertinya kamu salah. Ini termasuk tanda rindunya Allah kepadamu. Allah ingin ketika kamu mendapatkan masalah, kamu libatkan Allah dalam meminta petunjuk dan mendapatkan solusi darinya. Kegagalan bukanlah suatu hal yang buruk. Kegagalan terjadi bukan karena kamu tidak mampu bersaing atau memiliki kekurangan. Tetapi kegagalan terjadi karena Allah ingin buktikan bahwa kekuasaan Allah bisa angkat kegagalan itu dan jadi kesuksesan yang tak terduga buat kamu. Dijauhkan dari orang-orang yang menjauhkan kamu dari Allah. Seseorang meninggalkan kamu atau yang tidak ingin berteman dengan kamu, bukan berarti kamu jelek di mata mereka, tapi Allah sedang selamatkan kamu dari orang-orang yang bisa membuat kamu hancur. Sering ingat kematian. Kematian sudah menjadi suatu hal yang pasti bagi setiap makhluk hidup. Dengan seringnya kita mengingat kematian, semakin besar rasa cinta kita kepada Sang Pencipta, karena merasa kematian adalah tempat berpulang menghadapnya. Tidak tertarik pacaran dan tidak berharap kepada manusia. Hati yang selalu dijauhkan dari perbuatan maksiat seperti pacaran merupakan tanda cintanya Allah kepada hambanya. Allah ingin membuat hatimu berserah kepadanya dan tidak berharap kepada manusia. Ketika sering sedih dan gelisah, tandanya Allah lagi rindu sama kamu. Rasa sedih dan gelisah yang hadir karena tidak melakukan ibadah merupakan tanda rindunya Allah kepadamu. Jika tidak melakukan ibadah, rasanya seperti ada yang kurang. Itulah tanda atau bukti rindu Allah yang mencintai hambanya. Maka dari itu, kamu yang spesial harus segera memenuhi panggilan itu untuk membuktikan bahwa Allah ingin berikan kamu sesuatu hal yang terbaik kepadamu dengan mengabulkan hajatmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.